Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest, season pertama, episode ke-17. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh kabar berita terkait Moretti yang dikabarkan telah keluar dari penjara. Ada beberapa orang yang percaya jika ini adalah rencana dari Elias, yaitu anaknya sendiri. Karena berita Moretti keluar dari penjara mencuat, dengan cepat Rhys bergabung dengan Carter untuk menjemputnya. Terlihat di sana pun Moretti yang sedang berjalan sendirian telah dijemput oleh sebuah mobil. Lalu Carter meminta izin pada Rhys untuk menunggu di mobil sejenak, karena ia ingin berbicara dengan Moretti terlebih dahulu. Ketika Carter pergi, Rhys mendapat informasi dari Finch jika mesin baru saja mengeluarkan sebuah nomor baru terkait seorang wanita bernama Layla Smith. Sayangnya, di misi kali ini Rhys tak terlalu bisa ikut campur karena ia pun memiliki tugas penting untuk menyelamatkan nyawa dari Moretti. Ketika Carter sedang menghentikan mobil yang menjemput Moretti, ia menjelaskan padanya bahwa Moretti harus dilindungi karena berita tentangnya keluar dari penjara sudah diketahui oleh Elias yang pasti akan mengejarnya. Tetapi Moretti tak peduli. Ia ingat Carter adalah seorang polisi yang bekerja sendiri sehingga Moretti lebih memilih untuk menghiraukannya. Di satu sisi, Finch dengan terpaksa bekerja sendirian untuk menemui tempat kerja dari Layla yang ternyata dirinya bekerja di rumah sakit. Saat Finch melihat datanya, Layla ternyata bukanlah seorang pegawai, melainkan ia adalah seorang pasien. Lalu Finch berpura-pura menjadi seorang dokter yang hendak memeriksa kondisi dari Layla dan betapa terkejutnya Finch saat ia dipertemukan dengan Layla yang ternyata adalah seorang bayi. Finch bertanya pada suster, siapakah orang yang telah mendaftarkan nomor keamanan sosialnya? Suster yang bernama Abbott itu menjawab, dirinya sendiri, karena ia ingin negara tahu bahwa seorang gadis kecil baru saja lahir ke dunia. Kini Finch berpikir, siapakah orang yang tega mencoba menyakiti seorang bayi? Saat itu juga Finch bisa mendengar percakapan dua orang pegawai rumah sakit yang hendak memindahkan Layla ke klinik lain. Finch tahu mereka bukanlah pegawai rumah sakit, sehingga ia langsung menghubungi Rhys untuk meminta bantuannya. Namun sayang sekali, Rhys pun disibukkan dengan urusannya, karena saat itu mobil yang menjemput Moretti mendapat hantaman cukup keras dari mobil yang berlawanan arah. Tak lama kemudian, beberapa orang keluar dari mobil tersebut sembari mengacukan senjata. Beruntung, Carter dan Rhys bisa menangani para begal itu dan langsung membawa Moretti ke tempat yang lebih aman. Setelah berada di sebuah rumah, Carter kembali memperingati Moretti bahwa ia harus percaya pada mereka. Dan kini Moretti akan diawasi oleh rekannya sendiri yang bernama Zimanski. Kemudian Carter menghampiri Rhys untuk berterima kasih karena telah membantunya. Carter juga tak lupa untuk memperingati Rhys agar menjauhi masalah. Lalu Sin bergerak ke dalam markas. Di sana Rhys sedikit cukup kebingungan ketika ia mendapat penjelasan dari Finch mengenai target mereka yang ternyata masih seorang bayi. Rhys pun berpikir mengapa seseorang menarikkan tangan Layla. Finch yang telah terjaga semalaman berhasil mendapatkan informasi jika kemungkinan besar Layla adalah barang berharga bagi para penculik. Karena Layla bisa diselundupkan ke luar negeri setelah ia tak memiliki akta kelahiran. Tak hanya itu, ia juga bisa melihat dana sebesar $50.000 telah diterima oleh pihak rumah sakit yang diyakininya pasti menjadi alasan bagi para penculik untuk mencari anak tersebut. Kini Rhys paham terlebih setelah ia melihat berita mengenai penculik dari Layla yang dideskripsikan sangat mirip dengan wajah Finch. Dan ia juga berjanji akan menjaganya. Sementara Finch harus mencari peralatan pokok bayi untuk menunjang kehidupan dari Layla. Saat Finch sedang berbelanja, tanpa diduga ternyata ia berpas-pasan dengan Carter yang membuatnya menceritakan tentang penculikan tersebut. Tanpa rasa bersalah, Finch mengaku bahwa ialah orang yang telah menculik Layla. Meskipun begitu, Finch membeberkan alasan mengapa ia menculiknya. Karena seseorang telah berusaha untuk memanfaatkan kelahiran dari Layla. Lalu Carter bertanya, kini Layla diurus oleh siapa? Dan Finch menjawab, Rhys. Dan hal itu membuat Carter marah karena ia tak percaya dengan seorang Rhys yang menangani bayi. Finch mencoba menenangkan Carter, karena kini fokus mereka adalah untuk menanyai seorang suster yang ia yakini memiliki kepedulian lebih terhadap Layla. Dan ketika hendak membayar, sang kasir memberikan ucapan pada mereka berdua karena ia mengira mereka telah melahirkan bayi pertama.
Keesokan harinya, Carter mendatangi rumah sakit untuk mencari beberapa informasi. Ia pun bertemu dengan Dr. Andalian selaku orang pertama yang menemukan Layla di luar rumah sakit. Dr. Andalian mengaku jika ia hanya menemukan Layla di luar rumah sakit dan hanya itu informasi saja mengenai anak tersebut. Karena Carter yakin pihak rumah sakit berusaha untuk menutup-nutupi sesuatu, akhirnya ia hanya memberikan kartu namanya pada Suster Abbott. Di dalam markas, Finch telah berhasil mendapatkan nama dari donatur yang telah memberikan sejumlah ulang pada rumah sakit. Ternyata donatur tersebut berasal dari sebuah perusahaan bernama Petrosian Construction. Dan pemilik perusahaan tersebut bernama Adnan Petrosian. Menikah dengan seorang wanita bernama Nicola dan melahirkan seorang anak bernama Bradley yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Dan ia ingin Reese untuk segera mengawasi keluarga tersebut. Dengan cepat, Reese langsung mengawasi mereka. Terlihat keluarga itu sedang berbicara tentang suatu masalah yang membuat Reese yakin jika uang mereka sangat banyak. Sementara itu, di kantor polisi, telepon berdering. Awalnya Lionel yang mengangkat telepon tersebut, padahal telepon itu ditunjukkan pada Carter. Beruntungnya, Carter langsung dengan sigap mengangkat telepon itu yang ternyata berasal dari Suster Abbott. Di sana ia hanya ingin mengatakan, jika sebenarnya ketika mereka menemukan Layla untuk pertama kalinya, ia melihat sebuah gelang dengan inisial CC di pergelangan tangan Layla yang sayangnya ia telah serahkan pada direktur. Dengan hanya bermodalkan informasi tersebut, Carter langsung meneruskannya pada Finch dan Finch pun berhasil menemukan beberapa tersangka, seperti Carrie Crosswell yang dinilai terlalu tua untuk memiliki seorang anak, Chad Colombo, pegawai dari Petrosian Construction yang mungkin juga tak terlihat seperti orang tua dari Layla, hingga yang terakhir adalah Claudia Cruz, resepsionis dari perusahaan Petrosian. Ia berpikir jika mereka bisa menemukan alamatnya, maka dirinya bisa mengajak Claudia untuk berbicara. Tetapi Carter memberitahu Finn jika mereka tak bisa menemukannya, karena Claudia telah dinyatakan tewas 4 hari yang lalu, setelah apartemennya mengalami kebakaran hebat. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Finch langsung menghampiri keluarga dari Claudia untuk menjelaskan mengenai kondisi anaknya sebelum tewas. Saat mendengar informasi tersebut, mereka tampak tak percaya, hingga Finch bertanya, apakah Claudia memiliki seorang kekasih? Ibunya tak menyangka hal tersebut. Ia bahkan memperlihatkan foto mesra anaknya yang ternyata saat itu berfoto bersama Bradley, yang tak lain anak dari pemilik perusahaan. Dengan cepat, Reese diminta untuk mengincarnya. Ketika ia sedang melihat Bradley berbicara dengan seseorang, ia yakin Bradley takkan pernah menghamili Claudia karena ia memiliki selera lain, alias Bradley adalah seorang gay. Di satu sisi, Carter bersama seorang rekannya yang sedang berusaha untuk memeriksa apa yang bisa mereka temukan di bekas sisa-sisa puing apartemen milik Claudia. Rekan Carter menjelaskan jika kebakaran bukan disebabkan oleh baterai, melainkan oleh kabel yang hanya terlindungi oleh plastik. Mungkin saja Carter bisa beruntung menemukan sidik jari DNA dari sang pelaku jika ia bisa memanaskan barang bukti untuk mencari tahu pelaku pembakaran sekaligus pembunuhan terhadap Claudia Cruz. Ketika Reese sedang mengawasi Bradley, ia bertanya pada Finch terkait kondisi dari Layla. Dan saat Finch membalikkan badannya untuk melihat kondisi dari Layla, ternyata Layla telah menghilang dari posisinya. Mereka berdua langsung panik dan dengan cepat Reese kembali ke markas untuk mencari keberadaan Layla. Setelah mereka mencari kemana-mana, pada akhirnya ternyata Reese berhasil menemukan Layla yang sedang memainkan granat. Meskipun itu hanya granat asap, Finch khawatir kepadanya. Lalu Reese bertanya, jika ini semua telah selesai, pada siapa mereka akan menyerahkan Layla? Finch menjawab, pada kakek dan neneknya. Dan kini pun mereka harus mengawasi keberadaan mereka berdua. Di kantor polisi, Lionel yang melihat Carter seperti sedang risau, berusaha untuk bertanya serta menawarkan bantuan kepadanya. Ternyata saat itu Carter merasa terbantu karena ia ingin Lionel memberikan sebuah berkas ke lab. Dan ternyata maksud dan tujuan Lionel tak hanya pada bantuannya saja, melainkan ia juga ingin bertanya terkait Zimanki. Carter hanya menjawab bahwa Zimanki mengajaknya untuk berkencan. Saat Finch dan Reese baru saja tiba di kediaman kakek serta nenek dari Layla, Reese bisa merasakan adanya ketidakberesan di dalam rumah tersebut. Dan benar saja, ketika Reese membuka pintu, tembakan langsung melesat. Beruntung, Reese bisa mematikan lampu terlebih dahulu. Kemudian ia memberi perlawanan pada orang yang telah menawan orang tua dari Claudia. Meskipun sempat menghajarnya, namun Reese tak bisa menangkap pelaku tersebut yang telah berhasil kabur terlebih dahulu.
Tak hanya itu saja, ternyata Finch pun harus kehilangan Layla setelah ia diserang oleh orang yang tak dikenal itu. Yang kini bisa mereka lacak hanyalah sebuah lencana. Dan Rhys yakin lencana tersebut dimiliki oleh seorang Albanian atau Kroasia dan mungkin saja mereka adalah kelompok kriminal yang berasal dari Eropa Barat. Karena menyadari kondisi dari kedua orang tua Claudia sudah tak aman, akhirnya Finch meminta mereka untuk segera kembali mengemas barang-barang untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Rhys yang memiliki tingkat kepedulian tinggi memiliki hasrat untuk mencari kemanapun yang ia bisa agar mendapatkan kembali Layla atau hanya sekedar bisa menemukan keberadaannya. Ketika Carter sedang berbincang bersama Moretti terkait keamanan dari bahaya Elias, ia mendapat telepon dari rekannya yang ingin memberitahu jika hasil lab telah keluar. Dan kejadian pembunuhan terhadap Claudia Cruz berkaitan dengan sebuah tawuran sekitar 10 tahun yang lalu. Beruntungnya mereka berhasil menemukan sebuah nama. Tanpa banyak berbicara, setelah Rhys berhasil mendapatkan nama tersebut dari Carter, ia langsung mendatangi kediaman dari Adnan Petrosyan untuk melakukan protes. Tanpa rasa takut sama sekali, Rhys mengancamnya dan bertanya apakah mereka orang yang menyewa pembunuh untuk membakar apartemen milik Claudia Cruz. Adnan tak menjawab, karena ia merasa tak melakukan hal tersebut. Tetapi justru istrinya lah yang mengaku jika dirinya yang menyewa orang-orang itu. Ia mengaku bersalah dan berusaha untuk memperbaiki semua ini. Namun sayang sekali orang yang ia sewa tak dapat dihubungi sehingga kejadian tak bisa dihentikan. Karena masih kesal, Rhys hanya memperingati mereka jika suatu hari mereka pasti akan menanggung akibatnya. Setelah itu, Rhys pergi menghampiri sebuah bar untuk mencari kepemilikan dari lencana yang ia bawa. Seorang pria yang tak tahu menahu soal lencana tersebut berusaha untuk menyerang Rhys dengan pecahan dari kaca. Sayangnya, Rhys cekatan. Ia tak ingin membunuh. Yang ia inginkan hanyalah sebuah informasi. Tetapi saat Rhys melihat ke arah belakang, ternyata orang-orang di dalam bar telah siap untuk melakukan penyerangan terhadapnya. Di satu sisi, tanpa Carter sadari, ternyata Lionel telah mengikuti keberadaannya. Kini Lionel tahu bahwa ternyata Carter lah orang yang melindungi Moretti. Kembali pada situasi dari Rhys, meskipun ia melawan 10 orang lebih, tetapi Rhys tetap masih tak bisa dikalahkan. Yang ia dapatkan hanyalah rasa puas karena telah membuat mereka semua tak sadarkan diri. Lalu Rhys kembali ke markas dan ia langsung menyatakan pada Finch untuk meminta bantuan kepada Elias. Karena ia rasa hanya Elias lah yang bisa membantu mereka untuk menemukan keberadaan dari Layla. Awalnya Finch sempat ragu, tetapi Rhys meyakinkannya. Dan karena kebetulan Finch pun masih menyimpan nomor milik Elias, akhirnya Rhys pun bisa bertemu dengannya. Saat melihat wajah dari Rhys, Elias sangat senang karena bisa kembali bertemu dengannya. Lalu Elias justru mengalihkan pembicaraan karena ia sangat yakin jika Rhys dan rekan polisinya telah melindungi Moretti. Rhys mengaku ia tak tahu dengan keberadaan Moretti, karena yang ia inginkan di pertemuan kali ini adalah bantuan dari Elias. Elias bertanya mengapa ia harus membantunya. Dan Rhys menjawab karena Rhys pernah menyelamatkan nyawa dari Elias. Dan memang perkataan Rhys tak salah karena Elias mengakui hal itu. Lalu Rhys menjelaskan jika seorang anak kecil baru saja diculik untuk diselundupkan ke luar negeri. Dan ibu kandung dari anak tersebut dibunuh oleh ayahnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Moretti kepada ibu kandung dari Elias. Karena Elias merasakan hal yang sama seperti Layla, dengan bermodalkan mata-mata miliknya, salah satu anak buah Elias lalu menurunkan Rhys di sebuah daerah dan memberitahunya terkait lokasi pertukaran yang akan dilakukan oleh para penculik Layla. Sebelum mereka pergi, anak buah dari Elias memberitahu jika mereka sebenarnya bisa untuk menembak Rhys. Tetapi sayangnya, Elias memiliki pendapat lain tentangnya. Keesokan paginya, ketika pertukaran hendak terjadi, Rhys yang bermodalkan satu buah senjata saja berhasil mengacaukan transaksi tersebut. Last chance. Put your weapon. Okay, right. Whatever you. You're right. Dan langsung menyelamatkan nyawa dari Elia yang hendak ditukarkan dengan jutaan dolar. Namun ketika Rhys hendak membawa Layla pergi, ternyata anak buah dari Elias datang dan langsung membajaknya. Ternyata Elias berubah pikiran, ia tak ingin membantu Rhys begitu saja. Kini Rhys dan Layla akan berada di sebuah truk lengkap dengan pendingin. Mungkin Rhys akan bisa bertahan lama, sementara Layla tak akan bisa berada di sana dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu pintu truk pun ditutup dan Finch yang tadinya bisa berkomunikasi dengan Rhys kini harus kehilangan kontaknya. Ia pun panik sehingga menelepon Carter untuk meminta bantuan. Di dalam truk, Rhys yang telah berhasil mengeluarkan tangannya dari ikatan besi langsung melindungi Layla dari dinginnya ruangan.
Ia berteriak berkali-kali pada Elias agar mau menyelamatkan mereka berdua. Tetapi Elias tak peduli sebelum Rhys mau memberitahu keberadaan dari Moretti. Dan karena tak ada jalan lain, dengan terpaksa Rhys pun memberitahu lokasi di mana polisi melindungi Moretti. Dan tak lama kemudian sebuah kunci borgol pun muncul sehingga Rhys bisa menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan nyawa dari Layla. Setelah keluar dari truk, ia bertemu dengan Finch. Rhys menjelaskan jika Layla berada di dalam truk, sementara kini ia membutuhkan mobilnya. Lalu Rhys menelpon Carter untuk memberitahu bahwa Elias telah mengetahui keberadaan Moretti. Tentu informasi itu mengejutkan Carter sehingga ia langsung menghubungi Szymanski untuk memintanya membawa Moretti pergi. Namun sayang sekali, setibanya Carter dan Rhys tiba di sana, Moretti menghilang dan Szymanski terluka. Carter sebenarnya menyayangkan hal ini karena Rhys harus menghilangkan Moretti. Rhys meminta maaf akan hal itu karena ia pun harus menyelamatkan nyawa dari Layla. Dan karena Carter yakin polisi akan segera tiba, ia menyuruhnya untuk segera pergi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Rhys dan Finch yang pada akhirnya memberikan serta mempercayakan tumbuh kembang Layla kepada kakek dan neneknya. Sementara itu, terlihat Moretti telah berhasil dibawa ke hadapan Elias, sang profesor, musuh masyarakat nomor 1 di New York. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-17 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.